Shalom, welcome to FICC News. Saya di sini akan memberitakan informasi terkait gereja selama seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani untuk ibadah hari ini. Kiranya pelayanan yang diberikan itu hanya memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dapat disampaikan dapat memberkati kita semua. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri FICC Lighthouse Prayer yang diadakan pada hari Senin sampai Sabtu jam 7 malam melalui WhatsApp call gereja. Dan saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri doa siang dari hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di lantai 2 gereja kita. Kami mau mengingatkan pada para wanita cakap di tempat ini, kita akan mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Selasa, minggu pertama dan ketiga pada pukul 4 sore di tempat ini. Yuk, saya mengundang kepada wanita cakap untuk sama-sama hadir dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu saudara-saudari untuk mengikuti ibadah doa malam yang diadakan pada hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga pukul 5 sore di tempat ini. Yuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. FICC GP memberitahukan pada Bapak dan Ibu, persembahan akan dijalankan 2 kali melalui kantong kolektor yang tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, mile home, dan lainnya, dapat mengambil amplop coklat yang sudah disediakan tim FICC dan bisa memasukkan ke kotak yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank, bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar LED kita. Gerakan Ceban. Shalom Bapak Ibu Saudara, gereja kita membutuhkan dukungan dari hati yang penuh kasih untuk melunasi pembangunan rumah Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk turut dalam gerakan Ceban ini. Tujuan dari gerakan Ceban ini adalah untuk melunasi renovasi gedung gereja dengan jumlah 30 juta. Setiap sumbangan yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun adalah bagian dari berkat yang menguatkan iman kita bersama. Mari kita dukung gerakan Ceban ini. Gerakan ini dapat disalurkan melalui rekening gereja dan kotak gerakan Ceban yang berada di belakang. Terima kasih atas perhatian dan kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap langkah kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya umur panjang dan kesehatan selalu menyertai Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan dan kita akan masuk ke tema baru yaitu Holiness. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini bukan sekedar kita hadir memenuhi kegiatan agamawi kita, tapi biar ibadah kita menjadi persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan melalui kehidupan kita, melalui apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berikan salam kiri kananmu, boleh keluar dulu dari bangkumu, mungkin baru ada yang bertemu. 1 minggu kita boleh say hi, mungkin tanya kabar, apa kabar hari ini. Saya percaya semua baik, semua menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan. Saya kenal dari saya kecil Bapak Ibu, dari SMP. Yang saya ingat dan saya tidak pernah lupa bahwa waktu tsunami Aceh, saya ada di tempat beliau. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Pendeta David dari Tegal, jauh-jauh dari Tegal yang akan memberkati kita di dalam firman Tuhan sore hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk 1 hari lagi dan kami boleh tiba di penghujung bulan April. Terima kasih untuk 4 bulan di 2025 Tuhan sertai kami. Kami sadar Tuhan mungkin tidak mudah kami melewati 4 bulan pertama ini, tapi kami percaya Tuhan, dengan iman kami Kau tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya apa yang akan ada di depan kami, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami hadir menjadi persembahan hidup kami, melalui ibadah kami, Namamu yang ditinggikan, Namamu yang dipermuliakan. Dan melalui kehidupan kami, orang dapat melihat kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk dari awal pertengahan hingga akhirnya, setiap alat-alat yang digunakan dan semua para pelayan Tuhan, hari ini semua tentang Tuhan Yesus, bukan tentang kami. Biar apapun yang kami naikkan, pujian kami, penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadiratmu
Sama-sama kita katakan, diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian kami, dalam genggaman hadirat-Mu lebih lagi katakan, ini setiap pujian kami Tuhan pada sore hari ini. Berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mari pada malam hari ini kita deklarasikan pujian kita. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dengan tangan terangkat kita katakan, diberkati Kau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, Kau tahu setiap kami Bapa. Kau mengenal kami lebih dari siapapun Yesus. Kami mau mempersembahkan pujian terbaik pada hari ini bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Memenuhi tempat ini, tempat ini. Kau berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab pada sore hari ini Tuhan kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Semuanya siap, sama-sama katakan amin. Shalom FICC. Boleh sekali lagi shalom. Kamu kasih tos dong kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita mau menaikkan pujian kita pada sore hari ini. Kamu sambil bertepuk tangan. Hey, hey. Saya mau mendengar suaranya pada sore hari, katakan lebih keras lagi. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Ini iman setiap kami Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat.
kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Come on, jemaat FICC katakan haleluya. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, serukan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kami percaya Tuhan, jika Kau di sisi kami, jika Kau ada di samping kami, Tuhan, Kau takkan pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun. Kami percaya pada sore hari ini, kami tak takut, kami tak gentar, karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Sorakan haleluya, haleluya. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Ku mau sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Serukan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Come on, lebih lagi pada sore hari ini, haleluya.
Siapa yang percaya pada sore hari ini bahwa Yesus Kristus yang layak ditinggikan, yang layak disembah, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan sebab Kau layak yang ditinggikan dan dipuji pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama serukan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semua sambil bertepuk tangan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Semuanya sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan.
persilakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Wow, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau membuka hati kita, lepas semua dan tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai akhir hidup kita akan tetap terus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengenal-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes. Semua cerita kami,
undang semua jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Engkau yang mengenal setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Berkatku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Bagiku ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Tinggikan Dia, dimuliakan Yesus Kristus, Yesus kini aku percaya. Kamu deklarasikan iman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mendengar setiap cerita hatimu. Tuhan tahu setiap isi hatimu. Kamu berserah pada Dia. Sang sumber kekuatan kita, pengharapan kami, Yesus Kristus. Pada rancangan-Mu
setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Seumur hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua yang siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi katakan. Kini aku percaya. Mohon. Tiada yang mustahil bagimu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Dari hatimu katakan dengan percaya. Kini aku percaya. Come on, percaya penuh pada Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Lord. Yes. Dasarku berharap, kami mau berserah. Aku pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, kami mau terus mengikuti-Mu Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami hanya akan terus meninggikan nama-Mu. Kami hanya akan terus berfokus pada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian sembah kami yang boleh kami naikkan Tuhan dalam ibadah raya kami di minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan pada kami. Kami ada Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama berkumpul bersekutu untuk meninggikan Yesus Kristus Tuhan kami. Itu merupakan anugerah terindah dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap momen, terima kasih untuk setiap musim kehidupan yang boleh Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Untuk itu Tuhan kami mau terus berserah, bersungguh-sungguh hanya memandang Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu. Kami percaya ada pesan Tuhan, lawatan Tuhan yang boleh terjadi pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang kuat,
Kami yang lemah boleh dikuatkan. Biar kiranya kami juga yang sakit boleh disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan biar kiranya firman-Mu berbicara penuh Tuhan atas setiap kami. Karena kami percaya di firman-Mu itu ada benih-benih yang siap untuk tertanam dan bertumbuh dalam setiap kami Tuhan. Dan biar kiranya Bapa setiap buah-buahnya yang dihasilkan itu boleh memberkati mereka yang ada di luar sana Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Dan kami serahkan waktu kelanjutannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor David Sejat. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Shalom. Yang suaranya kencang pasti makan siangnya banyak tadi. Luar biasa, ini sebuah kehormatan yang diberikan kepada saya dari Bu Bet sebagai seorang senior. Saya selalu respect, menghormati beliau, mengamati bagaimana perjalanan hidupnya, pelayanannya, imannya, dan saya sangat diberkati. Nah, percayalah bahwa saya pendeta. Jadi kalau ada yang bilang seperti bintang film Hong Kong itu fitnah, jangan dipercaya ya Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah diberitahu, disinggung sedikit bahwa saya seorang gembala, mengembalakan sebuah gereja di Desa Balapulang, Kabupaten Tegal. Ada yang tahu? Balapulang dulu nggak ada di peta, jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu juga saya nggak sakit hati ya Bapak Ibu Saudara. Juga mengembalakan di kota Cilacap bersama dengan istri saya. Jadi kami berdua sama-sama sekolah Alkitab di Tawamangu, lalu kemudian menikah dan kami mengembalakan jemaat Tuhan di 2 gereja lokal ini ya. Belum lama saya melayani, baru sekitar 30 tahun kurang lebih. Ya, semua oleh karena anugerah Tuhan. Nah, ini kesempatan yang luar biasa kita bisa berjumpa. Ya, terakhir kalau enggak salah saya ingatnya di atas gitu ya. Sekarang sudah di bawah. Ya, itu adalah merupakan sebuah kemurahan Tuhan. Dan saya akan anggap ini seperti rumah saya sendiri. Jadi saya akan berkhotbah kurang lebih 3 jam ke depan. Aminnya enggak enak sekali kayaknya kelihatannya ya. Ada kesan terpaksa sedikit begitu ya. Oh enggak Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu berbicara tentang stronger, menjadi lebih kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau menjadi lebih kuat, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk kepada sudut pandangnya Tuhan. Supaya kita melihat dengan cara yang berbeda. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, itulah yang kemudian akan memandu kita. Bahkan ada satu dimensi yang Tuhan ingin bawa, sekalipun juga kita nggak lihat, kita tahu bahwa itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita jelas berbeda. Makanya kita diminta sama Tuhan naik lebih tinggi. Ya, karena jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku, rancanganku. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda naik semakin lebih tinggi, maka apapun yang kelihatan di bumi ini akan semakin lebih kecil. Betul nggak? Kenapa sih orang bangga dengan rumah mewah? Kenapa dia bangga dengan jam Patek Philippe? Wah, apalagi Gucci. Selain Gucci, Kendi juga ada, saudaraku. Bangga dengan branded, kenapa? Karena dia nggak naik lebih tinggi. Tapi kalau dia naik lebih tinggi dalam jalannya Tuhan, dalam pikirannya Tuhan, semakin tinggi. Saudara waktu naik pesawat, saudara akan lihat rumah di bawah pun kecil, saudaraku. Mobil bagus di bawah kelihatan menyilaukan mata. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kita akan lihat mobil memang kadang-kadang gak ada artinya. Nah demikian saya temukan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin dalam sudut pandang dunia kayaknya tidak memiliki apapun. Tapi dia tahu kebesaran Tuhan telah menjadikan dia segala-galanya. Coba kita lihat lebih dahulu. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. 2
2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bagian terakhir daripada frase ayat ini. Dikatakan sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh kan? Ada sebuah kontradiksi di sini. Jika aku lemah, maka aku kuat. Saya menyebutnya bagian ini ada yang namanya God's factor. Faktornya Tuhan. Ada faktornya ilahi. Kenapa dikatakan waktu aku lemah tapi di titik yang sama aku kuat. Seharusnya kan bahasa kita begini. Kalau aku lemah aku tidak berdaya. Jika aku lemah maka aku tak bisa apa-apa. Jika aku lemah maka aku kalah. Itu bahasa kita saudara. Tapi bahasa Alkitab firman Allah sore malam hari ini bilang sama kita. Sebab jika kamu lemah, kamu kuat. Makanya Bapak Ibu Saudara hidup dengan Tuhan itu jangan selalu pakai titik. Tuhan belum selesai dengan kita. Baca Alkitab itu Bapak Ibu Saudara, saya diajarin sama ibu rohani saya. Titik koma juga dilihat. Betul Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang begini. 1 iota pun tidak akan berlalu. Jadi kalau baca firman tuh kadang-kadang titik komanya juga perhatiin. Saya baca begini. Sebab jika aku lemah, jangan kasih titik kata Tuhan. Aku belum selesai. Masih banyak cerita perjalanan, the journey of faith. Yang kalau diceritakan mungkin kau gak akan percaya. Tapi sama Tuhan kita jangan pernah kasih titik. Jangan pernah menyerah. Kelemahan apapun yang kau hadapi. Kesulitan apapun yang engkau sedang lihat. Jangan kasih titik, Tuhan belum selesai dengan kita. Bahkan justru dikatakan, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Di titik yang sama waktu dia lemah, justru kekuatan Tuhan terjadi. Makanya kita harus lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, apa yang lemah menurut dunia, apa saudara? Halo? Dipilih untuk memalukan yang kuat. Bukan karena kita hebat katanya supaya kita juga jangan memegahkan diri. Firman Tuhan bilang begini, ingat saja dulu waktu kita dipanggil. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita jadi apa-apa itu karena Tuhan. Amin. Harusnya begitu. Pengertian ini harus terus seiring berjalan. Bahwa kalau bukan Tuhan siapa kita? Iya kan? Siapa kita? Kita lahir aja kan udah gigi ompong, telanjang, tidak bawa apa-apa. Ada yang di sini lahir udah pakai kalung mata berlian, keluar itu enggak ada. Bahasa kita menangis saja. Tidak ada suku kata kalimat yang terucap dari mulut kita karena kita memang masih bayi belum berpengetahuan. Hari ini kalau kita ada sebagaimana ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Bodoh menurut dunia, dipilih oleh Allah untuk memalukan yang berhikmat. Jadi saya senang dengan Tuhan. Selalu ada kans. Mungkin saya enggak pintar. Mungkin saya enggak punya pendidikan yang tinggi. Mungkin saya tidak seberuntung orang yang dilahirkan dengan semua fasilitas kehidupan. Nah kalau saya melihat dengan cara dunia, maka saya bilang saya kalah. Saya pecundang, saya di belakang. Tapi waktu saya lihat dari sudut pandangnya Tuhan, ada kesempatan yang saya bilang faktor yang kedua untuk kita meraih apa yang Tuhan sediakan, yaitu iman. Karena tadi adalah pujian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena lewat imanlah saudara, kehidupan yang natural kita bisa nikmati dengan kuasa supranatural. Bedanya begitu. Nah waktu ayat itu datang, waktu saya baca. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya ngomong. Jadi kalau baca Alkitab tuh kadang-kadang banyak tanya, banyak ngomong. Dan juga haus dan lapar gitu loh saudara. Saya ngomong, ya Tuhan kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil macengli. Saya bilang. Namanya juga Tuhan.
Kalau namanya Tuhan berarti maha kuasa. Betul nggak? Maha tinggi, maha hebat. Namanya juga Tuhan. Ya dong, saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang seperti itu? Amin? Iya, Tuhan kita Tuhan seperti itu. Yesus kita mati, tapi bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Yang lain mati, selesai. Tapi Yesus bangkit. Ya, sekalipun sekarang lagi ada yang viral, katanya Tuhan sama aja. Enggak, Tuhan tidak sama. Yesus tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mati dan tidak bangkit dan hidup. Yesus mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Beda. Korintus bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Dosen saya bilang, sia-sia jualan kangkung aja katanya. Oh, Yesus kita besar, luar biasa, ajaib dia, penuh heran kuasa. Jadi ayat itu saya bilang, cenglilah Tuhan. Fair, kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sesuatu yang wajar, namanya juga Tuhan, maha kuasa. Tapi waktu saya ngomong begitu, saya diingatkan bahwa pernyataan itu sebetulnya tidak berhenti dari pengertian itu saja. Karena di dalam ayat Markus 9:23, Tuhan Yesus sendiri juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, ayat itu membuat saya, oh berarti saya punya kesempatan untuk menikmati kemustahilan-kemustahilan menurut apa kata orang. Karena ayat itu bilang, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita punya kesempatan semua. Iman di dalam Kristus menjadi sebuah kesempatan. Menjalani kehidupan yang natural, tapi lewat kuasa yang supranatural. Bukankah Matius 17 ayatnya yang ke-20? Coba bisa ditayangkan juga, ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang apa? Mustahil bagimu. Ayat itu bilang begini, jika kita percaya maka gunung akan pindah. Itu penting. Sebaliknya kalau kita nggak percaya, gunung bertambah. Mana yang mau saudara pilih? Waktu kita percaya gunung-gunung pindah, tidak percaya kita malah menghadirkan gunung-gunung yang baru dalam kehidupan ini. Nah ayat itu kan cuma bilang begini, karena kamu kurang percaya gunungnya nggak pindah. Tapi kalau kamu percaya punya iman sebesar biji sesawi maka gunungnya pindah. Maka kata iman sebesar biji sesawi saya pelajari dari beberapa literasi. Itu bukanlah soal ukuran besar ataupun kecilnya Bapak Ibu Saudara. Oh dia ngalamin mujizat imannya besar. Oh enggak kurang imannya kecil. Tapi waktu ayat itu bilang iman sebesar biji sesawi, itu bukan soal besar dan kecilnya. Alkitab malah berkata kepada kita bahwa biji sesawi adalah biji apa? Yang paling kecil dari semua benih. Betul? Berarti firman Tuhan waktu bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi gunung pindah, itu bukan soal ukuran besar ataupun kecilnya. Jadi apa sih arti sebesar biji sesawi ini? Nah, itu artinya penuh. Itu artinya bulat. Itu artinya tidak cacat. Jadi itu adalah iman yang penuh kepada Tuhan. Iman yang bulat kepada Tuhan. Tidak tersisa secuil pun untuk yang lain. Waktu saudara punya iman yang penuh, utuh, tidak ada coak. Saya pakai bahasa begini. Tidak ada ruang untuk apapun. Maka tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada ruang untuk bimbang. Tidak ada ruang untuk takut. Tidak ada ruang untuk khawatir. Tidak ada ruang untuk apapun. Bulat, penuh,
percaya kepada Tuhan, maka yang mustahil terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruang yang lain. Semua ruang sudah terisi dengan yang namanya percaya. Nah ayat itu tuh ngomong begitu tuh. Kalau saudara percaya, bulat, udah tidak ada lagi ruang untuk yang lain. Perkara besar terjadi. Gunung pindah kalau kau katakan demikian. Nah masalahnya kan kadang-kadang iman kita, wah saya percaya sama Tuhan, masih ada keraguan. Nah itu berarti imannya nggak bulat. Wah saya percaya sama Tuhan, tapi masih khawatir. Jadi iman biji sesawi itu iman yang bulat. Nggak ada ruang untuk apapun juga. Tidak ada space untuk apapun juga. Nah, makanya kita harus perhatikan akan hal ini. Supaya waktu kita mau percaya sama Tuhan, kepercayaan yang utuh yang kita bawa kepada Tuhan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Alkitab berkata duitnya sudah habis. Dia sudah kemana-mana. Ke dokter tidak pun sembuh. Ya kalau dideteksi sekarang dalam terjemahan lama itu penyakit yang meleleh darah. Ya, ada kemungkinan itu pendarahan cancer ataupun by the way tidak tahu. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, dia cuma dari belakang, betul kan? Kisah itu kan? Iya kan? Dari belakang, Yesus sedang ada di kerumunan orang banyak. 12 tahun sakit pendarahan, saudara kira jalannya gimana? Tidak ada kekuatan, lemah, tidak berdaya. Dia belum lagi mempertaruhkan hidupnya karena buat hukum Yahudi itu enggak boleh tuh. Kalau ada wanita, ya, misalnya maaf kata lagi menstruasi pun enggak boleh ada di kumpulan orang banyak. Dia harus diasingkan. Tadinya perempuan ini percaya mungkin kepada yang lain, percaya kepada hartanya, percaya kepada medis. Saya bukan bilang saudara nggak perlu percaya medis, enggak. Ini dalam konteks wanita ini. Ada ruang-ruang dalam kepercayaannya untuk yang lain. Tapi setelah semuanya habis, sepertinya dia sudah tidak punya ruang lagi. Ruangnya cuma satu, Yesus anak Nazaret, dia bisa menyembuhkan. Mungkin dia telah benar mendengar kabar-kabar bahwa yang buta melihat lumpuh berjalan. Ya saya harus hati-hati tuh ngomongnya, jangan sampai bilang lumpuh melihat, yang buta berjalan kan repot saudaraku. Yang katanya ada mujizat kreatif. Ya kalau soal mujizat kreatif Tuhan kita memang kreatif lah. Saya percaya itu. Ada amin? Ada amin? Iyalah gak perlu ngomong ya Tuhan kita memang Tuhan kreatif. Ya dia menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Berarti kan kreatif. Kalau kita menciptakan apa yang ada sudah ada. Gitu ya. Saudara coba ciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Saudara bilang, binatang tanduknya 3. Nah, itu kan sudah tetap aja udah ada gitu. Bahan-bahan yang sudah ada kita ciptakan gitu. Menjadi sesuatu yang kreatif. Tahu Tuhan kita dari yang tidak ada jadi ada. Jadi dia kreatif. Nah soal mujizat kreatif, berkat kreatif, apapun yang kreatif-kreatif. Saya percaya Tuhan bisa menciptakan bahkan hikmatnya saja kreatif kan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan yang gak pernah timbul di hatimu. Halo? Tuhan apa? Tuhan sediakan. Bicara hikmat. Jadi itu bukan soal bicara mobil baru ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sediakan. Oh saya nggak kepikiran. Tuhan beri. Enggak, itu kaitannya dengan hikmat. Dan hari-hari ini bergeraklah dengan hikmat Allah. Berusahalah dengan hikmat Allah. Karena dunia lagi digoncangkan. Pelayanan lagi tadi saya sedikit ngomong sama adik saya. Ya semua ngalamin yang sama. Tenang aja. Tenang aja, saya pun dengan pandemi ditinggalkan banyak orang, nggak ada masalah. Saya nggak mau hijau, kenapa begini? Oh jelas,
Saya bilang cuman sama adik saya tadi, itu biasanya orang-orang itu orang yang terluka oleh karena kepemimpinan dan dia nggak mau sembuh. Gitu. Kalau kita pemimpin yang benar, kadang-kadang kalau orang pelayan kita dia nggak benar, kita kan kasih koreksi. Gitu ya. Nah masalahnya kan nggak siap orang ditegur, betul apa betul? Padahal kita bilang lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih. Tapi pada dasarnya kita ini orang yang terluka Bapak Ibu Saudara. Nah istri saya lagi ngambil S2-nya tentang konseling. Dan saya banyak diskusi dengan dia dan saya juga melihat ada sebuah sisi yang baru. Iya benar ya, kita ini orang yang terluka. Nah kalau kita nggak sembuh, kita akan lukain orang lain lagi. Dan kemudian kita akan terus berjalan dalam perjalanan yang luka. Nanti kalau kita sudah tua, kita nggak sembuh-sembuh luka kita, maka seluruh pengalaman inner child kita muncul di usia tua kita. Makanya saudara sering dengar, makin tua makin seperti anak kecil. Nah itu karena kita nggak sembuh tuh. Jadi orang-orang yang nggak mau sembuh waktu masa-masa pandemi, mereka lihat ini sebagai kesempatan. Saya sebagai gembala ya, kalau ada jemaat yang mungkin bermasalah dengan saya, dengan istri dalam pelayanan, kami rangkul. Ya namanya juga gembala Bapak Ibu Saudara. Ya domba-domba yang punya tanduk, mau jadi seperti kambing ya kita rangkul lah. Ayo Tuhan baik, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, Anda tuh orang-orang pilihan kita ini satu keluarga. Kalau keluarga, makanya lihat gereja itu sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara lihat gereja ini sebagai rumah rohanimu. Lihat keluarga. Karena keluarga adalah gereja, gereja adalah keluarga. Kalau kita keluarga, apapun yang terjadi, kita di situ. Betul nggak? Setuju nggak? Halo? Apalagi konsep keluarga kekristenan kan, hanya maut yang memisahkan. Nggak ada lagi yang memisahkan kita tuh. Jadi kecil besar enak nggak enak, kurang lebihnya ya udah. Ini rumah saya, keluarga saya. Nah, saya sebagai gembala rangkul. Waktu begitu banyak satu keluarga tuh dari bapak ibu semua. Jadi 15 orang sama anak cucu mantu. Sama anak sekolah minggu 15 orang sebagai gembala di desa. Di desa Bapak Ibu Saudara. Desa Balapulang kecamatan. Enggak ada lampu merah. Ditinggalin 15 orang itu sebuah pukulan. Oh saya mulai siap-siap mau datengin ini keluarga lagi. Sebagai gembala bapak rohani mau rangkul lagi. Tuhan ngomong begini, ingat nggak? Sudah berapa kali? Saya hitunglah, sudah pernah sekali Tuhan, pernah lagi 2 kali. Nah ini yang mau ketiga. Tuhan ngomong begini, ini mau ketiga loh. Kalau ada ketiga, mereka mungkin nggak pergi. Tapi ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam. Saudara nggak perlu tafsirkan begitu banyak, saya cuma bilang, saya udah ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Berarti tugasku sudah selesai. Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Jadi kalau saya dapat kompensasi, udah merdeka aja. No problem, jalan aja. Kita kembali ke wanita 12 tahun bendara. Dia tidak punya ruang, tapi di hari itu, dia cuma bilang aja begini, asal saja ku jama jubah-jubahnya, aku sembuh. Simple kan? Saya bayangin, jubah-jubah itu dalam konteks baju Yahudi, itu adalah benang-benang yang dipilin dan biasanya dia terdapat di ujung-ujung kain gitu. Ingat ya, dia nggak boleh di kumpulan orang banyak, dia nggak boleh ketahuan. Jadi dia sembunyi-sembunyi kan? Dia sentuh ujung jumbanya, jangan-jangan dia udah karena desakan orang banyak, bisa saja dia jatuh. Dan kemudian dia ulurkan tangannya, dia luput dari perhatian banyak orang, tapi imannya menyentuh Tuhan. Tuhan tidak tahu dia, Tuhan tidak lihat dia, Yesus tidak tahu dia. Tapi waktu perempuan itu sentuh dengan imannya, dengan percayanya, Tuhan bilang begini, ada kuasa keluar dari diriku. Siapa yang sentuh aku? Yang lain, guru banyak orang di sekelilingmu. Banyak orang. Ingat nih, ini wanita luput ini. Tersingkirkan, lemah, tidak berdaya.
Tapi hari itu dia punya ruang yang penuh hatinya buat Tuhan. Dan dia nggak perlu pakai tumpang-tumpang tangan, diucek-ucek dulu itu. Nggak perlu. Cuman hati yang penuh sama Tuhan, Tuhan bilang ada kuasa. Semua orang dekat denganmu Tuhan. Semua berdesak-desakan. Enggak. Ada yang sentuh, sebab ada kuasa keluar dari. Waktu dicari-cari baru kelihatan perempuan itu ketakutan. Oh ini ternyata. Tuhan bilang imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Wah saya senang. Kalau dengan cara mainnya Tuhan. Tuhan tidak lihat siapa kita. Dia cuma lihat hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Main sama Tuhan tuh main hati. Jangan main-main polesan. Daud dipilih kan cuma karena hatinya kata Tuhan. Kakak-kakaknya Eliab, Abinadab sama Samuel waktu lihat, ini orang yang diurapi. Padahal nabi, pelihat, dia bisa lihat yang sebetulnya orang biasa nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bilang, manusia lihat yang di depan mata. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Allah. Sore malam ini Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kau takut. Mungkin kau cemas. Mungkin tantangan kehidupan bisnis kayaknya mengerikan. Tapi yuk kita sepakat yuk. Sore malam hari ini kita nggak mau kasih ruang itu. Kita mau hanya kasih ruang penuh buat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan belajar Roma pasal yang keempat. Kita akan belajar di sini juga. Saya mesti cepat. Oke, masih cukup. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Jadi bukan hanya orang Israel, tapi juga kita yang percaya kepada Tuhan lewat imannya Abraham. Berarti ini kesempatan kita juga. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17, seperti ada tertulis, ya, makanya Bapak Ibu Saudara jangan lupa baca selalu yang tertulis. Baca Alkitab kita males, saudara. Gimana kita mau tahu janji Tuhan ya? Kita bacanya apa tuh? Yang lain, IG Reel. Penting. Karena Alkitab selalu bilang, seperti ada tertulis. Saya senang dengan kata yang tertulis, makanya perlu kita baca. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun apa? Abraham apa? Berharap juga. Nggak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Dan dia berhenti. Ini juga kata yang tadi kita selalu bahas. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayatnya 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini ayat 23, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ada amin? Tidak ditulis hanya untuk Abraham saja. Ada amin?
tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Wah, saudara. Kita tahu kisahnya. Ini tentang Abraham mendapatkan janji keturunan anak. Tapi secara fakta, ya, secara medis fakta, dia udah 100 tahun. Rahim sudah tertutup. Udah gak mungkin. Kalau Asmuni bilang suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil maksudnya saudara. Udah mustahil ini. Nggak ada dasar untuk berharap. Nah, itu yang saya bilang. Mungkin kita sudah tidak punya dasar berharap. Tapi jangan kehilangan harapan. Karena selalu Tuhan punya harapan. Amin. Dan jangan sekedar berharap, tetapi percaya. Waktu dia sudah tidak punya kemampuan, segala sesuatu sepertinya menjadi pintu yang tertutup. Tuhan kan ngomong sama dia, berjanji, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saudara lihat ayat 18 itu, frase ayat itu merupakan referensi daripada Kejadian 15. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ya, coba kita lihat, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita lihat ini sebuah perjalanan, sebuah tahapan bagaimana iman kita menjadi kuat. Bagaimana iman kita tidak terbatas dengan hal-hal yang mungkin menurut kita sangat terbatas dan tidak ada harapan. Ayat Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa Tuhan perlu membawa Abraham keluar? Abraham waktu dia tua, sudah tidak punya kemampuan, istri sudah mati, haidnya, rahimnya sudah tertutup. Abraham hanya ada di tenda. Yang dia lihat cuma tenda, yang dia lihat istrinya yang sudah rahimnya tertutup, yang dia lihat cuma dirinya sudah semakin tua, tidak berdaya. Kalau itu yang dilihat, ya sudah, yang kita lihat masalah, kita lihat istri, ya lu lagi. Pandangannya enggak diperluas sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, keluar dari tendamu. Kalau nggak keluar tenda, yang kamu cuma lihat tenda. Kan waktu itu mereka kan nomaden. Jadi tempat tinggal mereka apa? Tenda. Ya di situ-situ. Ruangan yang sempit. Makanya salah satu menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh dengan iman kita. Kita ada di komunitas nih. Kenapa sih kita perlu berkomunitas? Kenapa sih kita perlu ke gereja? Kenapa sih kita perlu kumpul-kumpul dengan saudara seiman? Ada banyak orang bilang, oh gak perlu sekarang, gak perlu ke gereja online bisa. Betul, itu ibadah juga saya percaya. Tapi jangan lupa, ada satu faktor yang namanya eklesia yang berkata gereja itu adalah duduk bersama. Bahkan yang lebih luar biasanya, eklesia itu punya arti begini, duduk bersama di pintu gerbang kota untuk memberi arahan bagi kota. Jadi gereja itu sebetulnya dia punya pengaruh untuk komunitas. Nah itu bisa dikerjakan di duduk bersama. Pintu gerbang itu bicara otoritas. Itu bicara tentang bagaimana orang memikirkan nasib kota itu. Jadi gereja itu punya kuasa sepertinya itu. Makanya kan Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku, pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi gereja kalau dia nggak duduk bersama, dia nggak berkomunitas, Bapak Ibu Saudara itu bukan gereja. Waktu saya ngomong gereja, maaf, jangan ngomong denominasi. Yang saya maksudkan bukan denominasi. Karena gereja adalah saya dan saudara. Kita nih orang-orang yang Tuhan bilang, kau duduk pintu gerbang, memikirkan nasib kota, punya influence, punya pengaruh, punya daya pengaruh supranatural untuk bekerja ada dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya panggilan kita sebagai gereja. Nah, Tuhan ngomong sama Abraham, keluar dari tendamu.
Keluar dari segala sesuatu yang terbatas. Aku masih belum selesai bekerja. Sekarang Abraham keluar. Abraham keluar tenda. Tuhan bilang, lihat ke langit. Dia baru lihat ke langit. Wih, ternyata langit itu luas ya. Ternyata luar biasa. Hitunglah bintang-bintang. Abraham taat gak? Hah? Halo, menurut saudara Abraham taat gak? Dia tahu nih gak bisa ngitung. Tapi Abraham kan telah berjalan dalam ketaatan kan? Ya, tinggalkan Ur Kasdim, pergi dia. Jadi memang ketaatan itu progresif loh. Saudara, ketaatan harus dimulai dari perkara-perkara yang sederhana. Perkara-perkara yang kecil. Siapa yang taat dalam perkara yang kecil dipercayakan kepada perkara yang Abraham mulai taat. Dia bukan orang hebat. Dia punya kegagalan waktu dia masuk Mesir, dia takut istrinya begitu cantik. Dia bilang, udah jangan bilang kau istriku. Ya, untung Sarah istri yang baik mungkin ya. Kalau istri sekarang, waduh luka hati tuh. Ya bisa jadi saudaraku ya. Aku istrimu disuruh ngaku ademu gitu kan, repot juga. Ya sebab kalau alasannya kan rohani. Nah kalau nggak aku dibunuh gitu kan. Berarti Abraham tuh egois dia. Dia harusnya kan pasang badan buat istrinya. Apapun yang terjadi, aku pasang badan. Ada yang memperbuat, langkahi mayatku dulu. Nah itu kan keren gitu saudaraku ya. Kalau ini kan enggak, udah ya bohongin ya gitu ya. Sampai kemudian Tuhan harus turut campur tangan. Jadi Abraham itu kan tetap enggak hebat. Sama lah kayak kita saudaraku. Tapi hari itu dia hitung bintang-bintang. Dia coba hitung Bapak Ibu Saudara. Saya sih bayangin. Ya saya ini penafsiran saya. Dia kan orang yang ngetat. Dia hitung. Siji, loro, dia bukan orang Jawa. Sorry, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saking banyaknya itu bintang dia bingung lagi. Tadi yang itu udah belum ya. Ulang-ulang lagi. Sampai akhirnya dia bilang gak bisa kehitung Tuhan. Jika engkau dapat menghitungnya, gak bisa Tuhan. Maka firman Tuhan langsung datang kepadanya. Demikianlah banyaknya. Nanti keturunanmu. Sudah tua. Rahim sudah tertutup. Tapi waktu dia dengar janji Tuhan. Makanya kita perlu baca yang tertulis. Gimana saudara tahu janji Tuhan kalau saudara nggak baca yang tertulis? Wah dengar Pak Pendeta aja udah cukup. Enggak. Baca yang tertulis. Waktu kita temu janji Tuhan. Alkitab katakan janjinya ya dan amin. Teruji seperti emas perak yang Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham percaya. Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tadi kita sudah ayatnya ya. Bilang bahwa janji itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran bukan hanya juga untuk Abraham saja. Nah, itu juga untuk kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara baca deh baik-baik. Ibrani pasal 11, karena iman Habel, karena iman Nuh, karena iman Henok, karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Yakub, bla 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 bla. Lalu kemudian ayat 32 bilang begini, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Berarti ada lagi yang belum disebut nih. Berarti masih ada yang belum disebut. Penulis Ibrani bilang begini, apalagi yang harus kusebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Tentang Barak. Karena iman Gideon, karena iman Barak, karena iman Simson, karena iman Yefta. Aku kekurangan waktu kata penulis Ibrani. Enggak ada waktu. Ini padahal masih banyak yang belum aku sebut. Nah itu artinya Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bilang begini, waktu engkau punya iman yang seperti Abraham tadi. Walaupun gak punya dasar untuk berharap, tapi engkau berharap dan engkau percaya. Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Bahasa saya begini, diurut daftarkan. Jadi saudara masuk dalam daftar Ibrani 11 itu. Karena iman Henok, karena iman Abraham.
Saya juga bilang kalau saya punya kepercayaan yang penuh, nggak punya dasar untuk berharap, tapi saya berharap dan percaya, maka itu diperhitungkan juga karena iman David Sejat, karena iman Ibu Elizabeth, karena iman siapa Bapak Ibu Saudara. Anda masuk dalam daftar inventarisasi iman, terhitung di situ, diurut daftarkan. Makanya Ibrani 11 itu ayat 40 dikatakan begini. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Wow, berarti kita masih punya kesempatan. Ada di daftar iman. Karena iman kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara baca ayat-ayat itu. Karena iman mereka mematahkan api. Karena iman mereka begini, karena imannya. Demikian juga itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Saudara mau diurut daftarkan di namamu di situ? Penulis Ibrani bilang, ngaku kok, siapa lagi yang aku harus sebut? Berarti masih banyak. Orang-orang di PL, iman mereka belum lihat Yesus. Tapi apa yang mereka percaya sudah menunjuk kepada Yesus. Kita di perjanjian baru, Yesus sudah ada. Dan makanya ayat itu bilang, tanpa kita tidak ada kesempurnaan. Kitalah yang menyempurnakan iman mereka. Dan kita masih punya kesempatan dalam kehidupan ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak punya dasar untuk berharap. Tapi saya berharap dan saya percaya janji-janji Tuhan apapun yang terjadi. Ya dan amin. Waktu Tuhan lihat hatimu seperti itu, imanmu utuh dan bulat seperti sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin kita lemah, tapi kita jadi kuat karena God's factor itu. Tuhan mau beracara buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Dia. Haleluya. Tuhan belum selesai dengan kita. Jangan kasih titik buat Tuhan. Dan mungkin saudara, kalau saudara diceritakan ada satu ayat bilang begini, kalau diceritain kau juga mungkin gak akan percaya. Karena Tuhan mengerjakan melampaui apa yang bisa kita duga dan apa yang bisa kita kira. Tapi sore malam hari ini Tuhan hanya mau lihat hatimu. Apakah ruangan hatimu penuh semuanya untuk Dia? Utuh, bulat. Dalam surat Tawarik dikatakan begini, aku melayangkan pandanganku ke seluruh muka bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati dan melimpahkan kekuatan kepada mereka. Nah, kata bersungguh-sungguh di situ juga punya arti utuh, bulat. Tidak ada yang untuk yang lain. Malam ini Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara. Hati kita harus bulat sama Tuhan. Tidak boleh sebagian pun untuk yang lain. Mungkin itu hartamu, kekayaanmu, kepintaranmu, kesanggupanmu, kebisaanmu. Sore malam ini kita mau serahin semua sama Tuhan. Hanya God's only. Nggak ada lagi yang lain Tuhan, nggak ada lagi. Kalau saudara ada takut, Alkitab bilang Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau saudara khawatir, boleh saudara khawatir secara manusia, tapi urus itu baik-baik supaya saudara tidak kekhawatiran. Saudara takut manusia, tapi jangan ketakutan. Kita khawatir, tapi jangan kekhawatiran. Kita urus hal-hal yang menjadi batasan kita. Keluarlah dari tempatmu yang terbatas. Lihat janji-janji Tuhan, pandang janji-janji Tuhan. Besarannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada yang mulai meragukan Tuhanmu?
Ada yang mulai nggak percaya dengan apa yang dia janjikan. Wah iya dong Pak Pendeta Om. Sekarang kan mesti pakai logika. Ya bukan berarti kita menisbikan logika maksud saya. Waktu kita mau deal sama Tuhan kadang-kadang ada hal yang kita harus letakkan di bawah kaki Tuhan. Yang Tuhan hanya mencari hati yang utuh, hati yang bulat. Saya percaya bisnis ke depan ini kelihatannya sulit, tapi aku percaya Tuhan. I believe in you. Aku percaya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan kepintarannya. Dia raja, pemerintahannya sedang datang dan hanya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua akan digoncangkan, semua akan digoncangkan. Tapi kalau saudara tinggal dalam kerajaannya, saudara tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini refnya. Doaku, haleluya. Ini aku percaya ada mustahil bagiku. Kui kamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Sampai akhir hidup. Sekali lagi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kini aku percaya. Yes. Amin, amin. Bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah kepadamu, kepada janji-janji-Mu. Bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setiamu sampai akhir hidupku. Bapa di surga, Kau lihat hati kami. Kami serahkan seutuhnya penuh bagimu Tuhan. Dalam pergumulan kehidupan ini ataupun yang kami alami, mungkin kami tidak punya dasar untuk berharap. Semua pondasi sudah hancur, semua pijakan sudah mulai goyah. Keadaan-keadaan secara nyata tidak mungkin lagi bisa. Tapi kami sudah dengar firman, sekalipun kami tidak punya dasar untuk berharap, tapi kami akan berharap kepada Allah kami yang hidup. Dan kami bukan hanya berharap, tapi kami juga percaya Engkau yang mengetahui, Engkau yang sedang lewat dari baris ke baris Tuhan, menemukan pria dan wanita Allah. Engkau yang tahu apa yang menjadi jeritan hati pikiran mereka, suara hati mereka. Temukan Tuhan, temukan orang-orang yang punya hati yang utuh, yang tidak ada lagi ruang takut, ruang kecewa, ruang kekhawatiran di dalam hatinya. Dia hanya punya hati yang penuh percaya kepadamu. Dan Kau berkata, waktu kami bilang kepada gunung itu pindah, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Terima kasih untuk janji-janji-Mu.
Ingatkan kami kembali akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami gak mau dengar suara dunia ini. Kami gak mau dengar suara para ahli. Kami gak mau dengar suara prediksi apapun juga. Baik itu semua buat catatan kami. Tapi kami mau lebih dengar suara-Mu. Kami ingin lebih dengar janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya maka apa yang mustahil bagi kami terjadi. Kami berjalan bukan semakin lemah. Kami semakin kuat. Karena Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang beserta dengan kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami seperti yang ada di surga. Meteraikan firman-Mu di loh hati kami, taruh di akal budi kami. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta David untuk kesempatannya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan saya lihat nasi goreng jadi lapar Bapak Ibu. Wah sama juga ya. Iya, saya hanya ingin menambahkan satu hal. Untuk Sabtu ini Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 3 Mei, kami mengundang untuk all the leaders untuk FICC team. Kita akan mengadakan FICC team building hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 jam 5 sore yang akan dibawakan speakernya oleh Bapak Sri Margono. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan dan speaker juga, motivator juga, lebih banyak di sales di Suzuki Indonesia. Gitu. Beliau ini adalah ayah dari saudara Yosafat ya Bapak Ibu yang sering main saksofon. Kami mengundang untuk seluruh FICC team untuk hadir dan para leaders khususnya untuk bisa menghadiri FICC team building yang akan diadakan hari Sabtu 3 Mei jam 5 sore. Jadi kita akan belajar kembali untuk membangun tim yang baik, untuk membangun networking yang baik. Dan Bapak Sri Margono ini sudah, kalau kemarin saya kalau nggak salah hampir 30 tahun beliau sudah ada di dalam bidang team building ini. Jadi jangan dilewatkan, kalau bisa untuk all the leaders sekali lagi minggu depan hari Sabtu tanggal 3 jam 5 sore di tempat ini. Itu saja tambahan pengumuman dari saya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Nanti saya undang kembali untuk tim pemuji boleh memimpin kita dalam persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dijalankan 2 kali dan kepada yang melayani kami persilakan. Kita naikkan pujian kita sebab Dia hidup. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan bagai mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Yang sudah memberikan persembahan boleh saya undang balik berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab Dia hidup, kita gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih untuk persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan kalikan berlipat kali ganda. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya undang dengan hormat untuk Bapak PDM Lukas berdoa syafaat dan kita dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati setiap para hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Penyambutan tamu, kolektan WL, si ngerti musik. Dan Tuhan berkati khususnya hambamu Tuhan, Bapak Pendeta David yang dari Tegal datang. Atas pimpinan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan pada sore hari ini tidak tinggal berlalu begitu saja, membekali kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami percaya firman-Mu menegur, menasihati, menuntun kehidupan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami hikmat, pengertian-pengertian akan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu atas pimpinan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang setia, Bapak Pendeta David yang dari Tegal untuk menyampaikan firman-Mu sore hari ini sebagai gembala sidang yang ada di Tegal. Berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati jemaat yang dipimpinnya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan percayakan sebagai gembala sidang, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan hamba-Mu yang setia ini untuk menangkan banyak jiwa semua oleh karena kemurahan Tuhan saja yang dapat menolong kehidupan bagi hamba-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau tolong bagi setiap kami Tuhan yang lemah, kuatkan, susah, hiburkan, sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan, menyehatkan, memberi kekuatan yang luar biasa. Kami bersyukur dan terima kasih juga Tuhan untuk kami hamba-Mu pribadi. Engkau sudah sembuhkan kami dari penyakit panas yang kami alami. Berapa hari yang lalu kami percaya mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Baik kepada cucu kami juga Tuhan sudah sembuhkan lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan segala sesuatunya. Mujizat Allah terjadi dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kepada setiap kami yang hadir pada malam ini Tuhan, yang penuh masalah apapun Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah Tuhan yang bekerja, yang berusaha Tuhan berikan menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan, yang sukses dan berhasil. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan kepada Bapak Presiden kami Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presidennya Gibran maupun seluruh jajaran menterinya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan kedamaian, kedaulatan bagi bangsa kami. Karena di dalamnya Tuhan banyak hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami Indonesia. Karena bangsa kami Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan
pemberitaan Injil dapat disebarluaskan, biar banyak orang bertobat menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kami percaya semua itu Engkau izinkan terjadi, segala sesuatunya kuasa Tuhan yang bekerja dan berdaulat di atas bangsa kami Indonesia diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati persembahan yang sudah kami memberi pada sore hari ini dengan sukacita. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kuduskan, sucikan ini Tuhan supaya boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dalam operasional gereja. Tempat ini Tuhan cukupi segala yang diperlukan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, membuka pintu kerajaan sorga, berkat-Mu mengalir bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu memagari supaya kami boleh tiba dengan selamat, tidak ada hambatan apapun, karena pertolongan Tuhan menyertai bagi kami umat-Mu. Kami diberikan satu kekuatan, kesehatan, kecukupan ekonomi, pekerjaan apapun kami perbuat Tuhan berhasil. Jadikan kami kepala tidak ekor. Biarlah kami naik tidak turun, karena Tuhan membela setiap langkah kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan berkati sama-sama kita katakan amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. GP Keluarga Allah, we are family. God bless you.